Ya di dunia korporasi orang nyebutnya sebagai SNOP. Sekarang mulai mulai sering juga orang sebut sebagai IBP gitu. SNOP itu Sales and Operation Planning, IBP itu Integrated Business Planning gitu. Kalau orang awam mungkin menyebutnya sebagai forecasting gitu. Nah, apa sih forecasting, IBP atau SNOP gitu ya? Ya sebenarnya itu adalah sebuah mekanisme atau sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan angka perkiraan jualan bulan-bulan ke depan gitu. Prosesnya gimana? Di sebuah perusahaan yang memang sudah well established, proses SNOP atau IBP-nya itu memang sudah punya siklusnya masing-masing. Kenapa? Karena eh, IBP, SNOP itu inputnya adalah yang pertama jualan secara historical bagaimana gitu. Artinya setiap kali habis closing bulanan maka tercapture lah data historical dari jualan. Karena biasanya dalam satu korporasi itu SKU-nya lumayan banyak gitu ya. Maka closing bulanan akan mengcapture tiap-tiap SKU itu aktualnya jualan berapa banyak gitu. Nah, itu menjadi basis untuk berhitung eh, peramalan atau SNOP berikutnya, bulan-bulan berikutnya gitu. Yang kemudian kita sebut sebagai baseline. Nah, jadi minggu pertama setelah closing itu adalah rekonsiliasi data dari bulan-bulan yang kemarin. Nah, kemudian di minggu kedua itu biasanya ada alignment antara sales sama marketing. Sifatnya alignment untuk bersepakat apa activities yang akan dilakukan gitu. Untuk mencapai supaya targetnya bisa tercapai di bulan-bulan berikutnya. Di alignment itu, masing-masing sales dan marketing akan men-share apa aktivitasnya terhadap SKU apa gitu. Yang output dari alignment itu adalah bersepakat sales dan marketing ini loh yang akan tercapai di bulan-bulan berikutnya karena activity ini gitu. Dan di situ di belakang itu tentu ada biaya untuk mensupport activity itu berapa gitu. Sehingga ada diskusi tentang return on investment dari setiap activity itu gitu. Alignment sales dan marketing outputnya adalah target jualan mereka karena activity itu berapa, di saat yang sama berapa cost yang akan dipakai untuk mensupport activity itu. Itu menjadi basis lanjutan dipakai untuk berhitung di SNOP. Nah, ada perusahaan yang juga proses innovation funnel-nya sudah berjalan secara baik gitu ya. Ketika ada innovation funnel yang berjalan secara baik, maka mereka juga punya siklus innovation funnel tuh di situ. Nah, dari situ juga kemudian akan keluar target inovasinya dalam waktu sekian bulan ke depan, misalkan dalam 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun itu akan ada apa aja. Yang mana innovation funnel itu juga mengcapture berapa target jualannya dan berapa target cost untuk mensupport dari innovation itu gitu. Dan itu menjadi data entry dari proses SNOP, IBP atau forecasting itu gitu. Jadi ketika di minggu berikutnya setelah di minggu pertama closing, minggu kedua alignment sales marketing, terus mungkin di minggu ketiga akan ada innovation funnel meeting, yang mana biasanya innovation funnel meeting juga melibatkan orang sales marketing plus biasanya orang supply chain dan orang manufacturing dan juga orang R&D. Maka kemudian di minggu berikutnya tuh semua data, inputan data itu, semua basis data itu di capture lah menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai angka dari SNOP. Keluarlah target dari jualan di bulan-bulan berikutnya gitu. Nah, selain dari itu, memang biasanya di SNOP itu juga mengcapture tentang uh, apa sih impact-nya ke manufacturing atau ke supply chain atau ke pabrik gitu. Karena biasanya kalau misalkan ada innovations yang sifatnya misalkan dalam kacamata innovation ternyata akan memakan kapasitas dan seterusnya ya. Pada akhirnya kalau udah memakan kapasitas kan mau nggak mau berarti tidak doable gitu. Atau sales marketing mau ada activity yang lumayan besar yang kemudian SKU tertentu loncat gitu ya, forecastnya apa kebutuhannya, demandnya yang bisa jadi secara kapasitas juga terbatas. Maka di situ juga dilakukan di situ juga dilakukan apa yang kita lihat sebagai
manufacturing constraint gitu. Jadi output benar-benar dari SNOP, forecasting atau IBP adalah apa yang doable untuk dia bisa dilakukan gitu. Setelah angka top line itu dapat, nanti orang finance akan menghitung jualannya, target revenue udah dapat, which is itu top line, nanti dia akan berhitung, orang finance akan berhitung dengan adanya standar cost yang untuk SKU itu ada, maka keluarlah target output berupa margin, ya berupa profit. Jadi SNOP, IBP, forecasting adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengcapture semua potensi jualan itu, dan juga pada akhirnya outputnya adalah target profit di bawah, ya top line dan bottom line gitu. Itu kenapa alasan orang melakukan proses SNOP, IBP dan juga forecasting gitu.